Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Ya, kali ini kita sudah memasuki di pembelajaran 3 ya. Subtema 2 ya anak-anak ya. Ya, kali ini Pak Edu akan menjelaskan di pembelajaran 3 ya anak-anak ya. Mari kita simak dengan seksama pembahasan hari ini ya anak-anak. Ya, sebentar Pak Edu akan mengusir screen ya. Bukunya ya. Di pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari lompat ya. Sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti kata iu ya. Ini yang ayo mencoba. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edu melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak ya. Semua pasti sudah pernah melihat katak, kalau di sekitar kita namanya kodok ya. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Itu memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung ya. Itu di dalam kotak gambar katak ini itu ada penjelasan. Katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung ya. Jika jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya ya. Kita masuk di halaman 64. Sebelum kamu berolahraga, bacalah petunjuk berikut. Ini ya gambarnya ya. Ya, kita kan belum bisa mempelajari pelajaran olahraga ya, nah, ya ini kita melihat gambarnya ya, lompat seperti kata ini. Bahan yang dibutuhkan bola kecil 2, kemudian kardus 2. Itu cara bermainnya ya. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok ya. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya ya. Setelah bermain lompat katak, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang ini tidak usah dikerjakan ya. Apa keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat katak itu ya. Keterampilan mana yang sudah kamu lakukan dengan baik ya. Keterampilan mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik. Apa rencanamu untuk masa yang akan datang agar keterampilan-keterampilan tersebut lebih baik lagi ya. Itu ada gambarnya itu ya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak? Katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apalagi yang berada di lingkunganmu ya. Kita masuk ke halaman 66 ya. Di halaman 66 yang berdiskusi ini ya. Rumah itu banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat atau mengamati burung-burung tersebut, tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya.
Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Ya, bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Yang gambar nomor 1 itu namanya paruh ya. Terus kemudian ini ya tabelnya ini dikerjakan. Bagian tubuh nomor 1 paruh. Fungsinya paruh itu untuk apa itu kamu kerjakan ya di tabel ya. Diberi tabel kotak gitu ya. Kemudian ya bagian kedua yaitu sayap. Fungsi sayap dari burung apa ya kamu kerjakan juga. Ketiga ekor. Ekor ini ya ekor. Ekor itu fungsinya untuk apa? Ya. 4 cakar. Fungsinya untuk apa? Gambar kelima mata. Mata fungsinya untuk apa ya? Tuh nanti kamu kerjakan. Diskusikanlah hasil dengan temanmu sekelompokmu. Tidak pernah terpikir olehmu bersikap seperti itu. Itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumah. Ya, itu yang dikerjakan halaman 66, yang tabel itu bagian tubuh burung dan fungsinya apa ya. Kemudian masuk ke halaman 67. Ia pun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Ini dikerjakan, ditulis ya. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Ya, itu. Kemudian bawahnya yang ayo mengamati. Nah, ini. Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Itu gambarnya ya. Kemudian bawahnya halaman 68. Ini kamu kerjakan ya yang tabel ini di kotak-kotak. Setelah kamu kotak-kotak, kamu kerjakan bagian tubuh jumlah kaki, laba-laba berapa, serangga atau kumbang berapa. Jumlah sayapnya ada apa tidak ya, kalau ada jumlah sayapnya berapa. Kemudian jumlah matanya, kemudian ciri-ciri lain ya. Ya. Setelah kamu membuat kotak-kotak ini, kamu lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang ya. Nih, ada diagram ya. Contohnya ini ada contohnya laba-laba, sini kumbang terus dibunderi. Kalau yang di sisi tengah ini saya kasih contoh dulu ya, laba-laba tidak mempunyai antena, itu perbedaannya. Terus kumbang punya antena, itu perbedaan itu diletakkan di luar kotak tengah, terus bersamanya memerlukan makanan, itu juga dikerjakan ya anak-anak. Setelah itu, kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangan, begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya punya maksud dan tujuan tertentu. Kita masuk di halaman 67. Amatilah atau ini ya, yang ayo menulis, ambillah daftar pertanyaan yang kamu miliki, lengkapi daftar pertanyaan tersebut. Kamu bisa membuat pertanyaan tentang bagian-bagian hewan serta fungsinya ya. Nah, berarti perlihatkan daftar pertanyaanmu kepada kamu. Ini
Yang ayo menulis ini kamu membuat pertanyaan tentang tugasnya yang ayo menulis membuat pertanyaan tentang bagian-bagian hewan serta fungsinya ya anak-anak. Itu tugasnya ya. Itu tugasnya. Kemudian yang kerjasama dengan orang tua ini juga dikerjakan ya. Kamu adalah seorang detektif hewan. Kamu akan melakukan petualangan di sekitar rumah. Adalah orang tuamu melakukan petualangan ini, temukan ciri-ciri hewan di sekitar rumahmu dan lengkapi tabel berikut. Hasil petualanganmu akan dilaporkan kepada guru dan diskusikan bersama teman. Ya, ciri-ciri hewan. Ini ada 4 kotak ya nama hewannya. Gambar, kamu gambar di sini, terus ciri-cirinya apa ya. Misal mempunyai 4 kaki, mempunyai 2 mata, ya atau dan lain sebagainya itu ya tugasnya. Untuk sampai halaman 69. Ya. Jangan lupa tugasnya saya ulangi lagi tadi yang ini ya. Tugasnya ini tab ini ya. Bagian tubuh dan fungsinya burung ya. Kemudian ini apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut ya. Kemudian bawahnya ya, mengamati hewan laba-laba dan serangga ya, atau kumbang ya. Kamu melengkapi tabel yang bawah ini ya. Misal laba-laba itu jumlah kakinya berapa, serangga itu jumlah kakinya berapa, jumlah sayap laba-laba berapa, serangga atau kumbang berapa, kemudian jumlah mata untuk laba-laba dan serangga, kemudian ciri-ciri lain ya. Kemudian melengkapi tabel persamaan dan perbedaan ya dilingkari ya ini. Yang tengah itu persamaan, yang pinggir ini itu perbedaannya ya. Ini juga perbedaannya, itu tugasnya ya. Kemudian di bawahnya ya, ini kamu membuat daftar pertanyaan yang kamu miliki ini. Yang ini membuat pertanyaan. Ini 5 pertanyaan saja ya. Kemudian yang terakhir tadi, yang kerjasama dengan orang tua itu yang ini. Ini juga dikotai ya. Ini anak-anak ya, kalau menulis harus yang besar ya. Agar nanti tulisannya menjadi bagus ya. Kemudian nanti jika sudah kamu bisa mengirim dalam Google Classroom. Untuk yang belum memiliki atau ada yang bermasalah nanti bisa dinilai waktu pembelajaran tatap muka terbatas ya anak-anak ya. Ya, itu dulu penjelasan dari Pak Edu. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan bisa menghubungi Pak Edu ya anak-anak ya. Ya, tetap menjaga kesehatan itu yang paling utama ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya, memakai masker yang tepat ya. Itu anak-anak yang
dapat kami sampaikan. Tetaplah semangat menggapai cita-citamu ya Nana ya. Yaitu penjelasan dari Pak Edo, mungkin ada pertanyaan bisa menghubungi Pak Edo ya anak-anak. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.